Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala berfirman yang artinya adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda Al-Quran Surat Al-Baqarah 185. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, di mana petunjuk dan berbagai pengaruh serta nilainya telah terrealisasi di muka bumi ini, dan pada bulan ini pula Al-Quran diturunkan sebagai ilmu dan pengetahuan, sebagai penunjuk jalan kehidupan sekaligus sebagai norma untuk berpijak. Sebelumnya, kekufuran telah merebak luas dan menghantui manusia. Tetapi ketika Al-Quran datang, kekufuran itu terhenti, kegelapan pun terusir dan ruh kembali bersemangat untuk memasuki kehidupan. Sebab, risalah Islam akan dapat mempengaruhi dimensi ruh dalam kehidupan serta menjalankan fungsinya dalam merubah wajahnya yang gelap menjadi wajah yang terang bersinar, yang membawa kecintaan, kejernihan, hidayah dan bimbingan. Al-Quran Al-Karim memberikan petunjuk kepada manusia secara keseluruhan dan ia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa secara khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah 2. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan orang-orang itu dari keadaan gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Cahaya ini memiliki 3 manfaat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ayat di atas. 1. Dengannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaannya menuju jalan keselamatan. 2. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. 3. Memberikan petunjuk kepada mereka menuju ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kaum muslimin dengan kemuliaan yang luar biasa agungnya. Dia memuliakan mereka dengan kemuliaan yang paling tinggi pada bulan Ramadan sejak 14 abad yang lalu, ketika Al-Quran diturunkan dan Allah menjadikannya sebagai petunjuk sekaligus cahaya penerang. Dengan demikian, orang-orang terdahulu telah membawa amanat dan memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Mereka berusaha menyampaikannya ke seluruh belahan bumi yang berhasil dipijak oleh kakinya, sehingga negeri ini dipenuhi oleh cahaya Allah Ta'ala. Negeri dan semua hambanya tunduk kepadanya yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Sudah sepatutnya kita sebagai kaum muslimin sekarang ini mengambil posisi sebagai pengawas dan pemantau terhadap Al-Quran. Kita harus dapat memberikan haknya yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas diri kita, serta memelihara nikmat yang agung ini sebagai nikmat hidayah yang abadi, yang bersifat umum dalam segala hal, baik nikmat kemuliaan, kepemimpinan, dan kehormatan. Itulah nikmat yang di dalamnya terdapat kesembuhan yang sebenarnya bagi dada manusia dari penyakit syubhat dan syahwat. Dengannya akan tercapai pengetahuan yang sahih terhadap berbagai kebenaran serta dapat membedakan pula yang buruk dari yang baik, dan yang jujur dari yang munafik. Dengan nikmat ini pula terwujud kesatuan yang sejati lagi sempurna bagi seluruh umat. Berulangnya bulan ini pada setiap tahunnya disebutkan oleh Al-Quran dengan undang-undang persatuan yang abadi, sebuah kitab yang selalu dibaca. Barang siapa yang berpegang padanya maka ia akan selamat, dan barang siapa yang mengikutinya maka ia akan mendapatkan petunjuknya, dan barang siapa yang menyimpang darinya maka dia akan tersesat. Barang siapa yang berhukum dengannya maka dia akan bersikap adil, dan barang siapa yang berbicara dengannya maka dia akan berbicara dengan benar. Ia adalah tali Allah yang kuat dan jalannya yang lurus serta petunjuknya yang abadi bagi manusia secara keseluruhan. Al-Quran Al-Karim turun pada bulan Ramadan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mempelajarinya bersama Jibril alaihi salam pada bulan Ramadan,
dengan mendengar, mentadaburi, dan membacanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperhatikan nasihat-nasihat dan pelajarannya serta membuka lebar pikiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makna dan dalil-dalil yang terkandung di dalamnya. Orang berpuasa yang mengikuti contoh dari Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam akan selalu menyatukan dalam puasanya antara bulan Ramadan dan Al-Quran, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan merupakan sugesti yang sangat kuat bagi umat ini untuk banyak membaca dan mengkajinya di bulan tersebut, karena pada hakikat dan realitasnya bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Betapa indahnya pengajian-pengajian Al-Quran yang diadakan di masjid-masjid sepanjang bulan tersebut. Kaum muslimin pun berbondong-bondong mendatanginya untuk mencari hidayah, hikmah, dan cahaya di pelataran rumah-rumah Allah Ta'ala. Faktor penyebabnya karena Al-Quran memiliki rasa yang khusus pada bulan Ramadan, karena ia akan mengingatkan kenangan saat ia turun dan hari-hari pengkajiannya serta waktu-waktu perhatian kaum salaf terhadapnya. Jika Ramadan datang, orang-orang salaf dulu menyibukkan diri dengan mempelajari dan mendalami Al-Quran lebih intensif dari bulan-bulan lainnya. Sampai-sampai mereka meninggalkan sementara halaqah-halaqah ilmu. Dari Imam Malik rahimahullah, bahwasanya beliau jika Ramadan datang, halaqah-halaqah ilmu, kajian dan pemberian fatwa dihentikan. Dan beliau mengatakan, ini bulan Ramadan sehingga kita harus berkonsentrasi dengannya. Pada bulan Ramadan dari setiap tahun, hubungan seorang muslim dan kitabullah Al-Quran selalu mengalami pembaharuan, sehingga Ramadan akan disambut dengan bacaan, pendalaman, pemahaman, perhatian, pembenaran dan pengamalan Al-Quran. Pada hari pembaharuan hubungan kaum muslimin dengan Al-Quran serta pengamalan mereka terhadapnya di segenap aspek kehidupan mereka, dengannya mereka memerangi musuh dan beribadah kepada Sang Pencipta, semua hati yang ada di sekeliling Al-Quran senantiasa tertuju kepadanya. Dan padanya ilmu pengetahuan berpijak serta darinya pula semua hukum disarikan. Pada hari di mana semuanya itu terrealisasi bagi kaum muslimin, akan terwujud pula bagi mereka kemuliaan, kehormatan, serta kepemimpinan, sebagaimana yang pernah diperoleh orang-orang solih sebelum mereka. Pada saat membacanya, Al-Quran memiliki beberapa adab yang harus dipelihara dan dipegang teguh oleh setiap muslim. Yang terpenting di antaranya adalah 1. Membaca Al-Quran dengan niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dia Ta'ala telah berfirman yang artinya padahal mereka tidak diperintah melainkan agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam agama dengan lurus. Al-Quran Surah Al-Bayyinah 5. 2. Membaca dengan menghadirkan hati sambil mencermati dan memahami, khusyuk, takut dan merasa seakan-akan Allah berbicara langsung kepadanya di dalam Al-Quran ini. 3. Membaca Al-Quran dalam keadaan suci karena yang demikian itu termasuk pengagungan terhadap firman Allah Azza wa Jalla. 4. Tidak membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kotor atau di tempat-tempat di mana orang-orang yang berkumpul di sana tidak mau mendengar bacaan Al-Quran, karena bacaan Al-Quran di tempat-tempat ini sebagai bentuk penghinaan. 5. Membaca dengan lagam dan suara yang indah. Tetapi tidak boleh mengganggu orang lain dalam bacaan ini, seperti ada orang yang sedang tidur di dekatnya atau mengerjakan salat atau di sampingnya terdapat halaqah ilmu dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi adab-adab yang harus diperhatikan di setiap saat oleh pembaca Al-Quran. Membaca dan mendalami Al-Quran serta pengaruhnya dalam menghidupkan manhaj yang lurus di dalam diri kaum muslimin. Setiap kali hilal bulan Ramadan melintas, maka akan muncul kerinduan umat Islam kepada hari-harinya yang penuh dengan hembusan angin keberkahan, yang merupakan petunjuk dalam pancarannya. Dan itulah kekuatan dari kejernihan pokok dan dasarnya, Al-Quran yang telah menghamparkan petunjuk, penerang bagi umat ini di sepanjang zaman, dan telah membuatkan dasar-dasar manhaj abadi bagi kehidupan manusia yang baru. Manhaj yang seimbang dan sejalan. Manhaj yang memberi kemudahan pada batas-batas kemampuan. Manhaj yang menyerukan kepada kemanusiaan yang bermartabat tinggi. Manhaj yang memiliki nilai yang mulia, yang di dalamnya berbagai perbedaan indrawi dan geografis melebur untuk bertemu dalam satu akidah serta satu sistem yang ideal. Satu manhaj yang menyamakan antara seluruh manusia serta menjadikan keutamaan di antara mereka dalam ketakwaan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Al-Quran Surah Al-Hujurat 13.
Manhaj yang mendorong mereka untuk menghidupkan bulan puasa dalam kesatuan keislaman yang hakiki, yang mengatasi berbagai rintangan dan penyimpangan serta melintasi semua batasan dan kebangsaan. Serta menyatukan mereka dalam kesatuan tujuan, menggiring umat menuju kepada realisasi tujuan yang selalu diharapkan keberadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat 56. Dengan pandangan sekilas kepada para salafus sholih, kita akan mendapati salah satu dari mereka, dengan membawa beberapa surat Al-Quran sanggup memperbaiki apa yang telah dirusak oleh bangsa Persia dan Romawi. Dan sanggup membuka hati sebelum membebaskan negerinya. Benar, inilah kewajiban orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demi Allah, seandainya hati kaum muslimin itu telah bersih dari segala macam penyakit serta menjernihkan hal-hal yang membuatnya keruh, niscaya mereka akan mengetahui nilai dan kewajiban mereka terhadap Al-Quran, satu-satunya penyelamat sekaligus satu-satunya pelindung dari segala macam pemikiran yang merusak yang akan menghantam kejahatannya di zaman sekarang ini. Dan akal dari kebanyakan manusia yang menyimpang karena kekosongannya dari wahyu Allah Ta'ala yang membentengi dan melindunginya dari mereka, maka Dia wahyukan di dalamnya petunjuk yang mencukupi, memadai, menyelamatkan, sekaligus melindungi dari segala macam godaan syaitan manusia yang merusak akal dan gangguan jin yang menyerang fitrah. Di dalamnya juga terkandung penjelasan yang sangat jelas mengenai petunjuk dan pembeda, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, Allah Ta'ala memperjelas hikmah dalam pengkhususan bulan Ramadan dengan syariat puasa melalui firman-Nya yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan. Penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda Al-Quran Surah Al-Baqarah 185. Bacaan dan kajian terhadap Al-Quran memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa untuk melakukan perbaikan dan penyucian, yang berkonsekuensi pada penerimaan seorang hamba dan pendekatannya kepada Tuhannya Azza wa Jalla. Oleh karena itu, orang-orang sholih sepanjang perjalanan zaman selalu memperbanyak bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan dan menyambutnya dengan sepenuh hati. Al-Quran adalah kitab umat Islam yang abadi, yang menyelamatkan mereka dari kegelapan menuju sinar yang terang benderang. Lalu menumbuhkan keadaan ini serta menggantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Dia memberikan tempat bagi mereka di muka bumi ini, serta Dia memberikan sendi-sendinya yang dengan itu mereka menjadi umat yang sebelumnya tidak pernah diperhitungkan. Di mana tanpa sendi-sendi tersebut, umat Islam tidak akan menjadi umat yang baik dan tidak akan mendapatkan tempat di muka bumi ini serta tidak juga disebut di langit. Maka wujud dari rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat Al-Quran ini adalah minimal dengan memenuhi seruan Allah untuk berpuasa pada bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kesungguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan tidak seperti kesungguhan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan-bulan lainnya. Jika waktu atau tempat itu mulia maka akan mulia juga amal solih yang dilakukan pada keduanya. Ketaatan di Makkah misalnya, lebih utama daripada di tempat lainnya. Amal kebajikan pada hari Jumat lebih baik daripada hari lainnya. Yang termasuk seperti hal itu adalah bulan Ramadan, karena keutamaannya, maka semua perbuatan baik yang dilakukan di dalamnya menjadi utama pula, misalnya sedekah, qiyamul lail, membaca Al-Quran, itikaf, dan umrah. Semua amal perbuatan di bulan Ramadan tersebut lebih baik daripada dikerjakan di bulan-bulan lainnya. Hal tersebut telah ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam melakukan kebaikan, dan yang paling dermawan adalah apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada bulan Ramadan ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dijumpai oleh Jibril. Dan Jibril alaihi salam menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadan sampai bulan itu berakhir. Kepadanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, oleh karena itu, jika Jibril alaihi salam menemui beliau, maka beliau adalah orang yang paling pemurah dalam kebaikan dibandingkan dengan angin yang diutus. Pada bulan Ramadan, jiwa menjadi terangkat dari kesalahan dan kehinaan serta selamat dari ketertarikan pada materi dan keinginan naluri menuju kepada kejernihan yang membersihkan hati seseorang dengan bersedekah, berderma, dan memberi.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia lagi paling dermawan, di mana jika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberi sesuatu maka beliau tidak pernah takut susah dan tidak juga takut miskin. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan limpahan kedermawanan, sehingga beliau adalah orang yang paling murah dengan perbuatan baik daripada angin yang dikirim, yang berhembus dengan kealamiahannya, dia giring awan di setiap lembah, serta dia tebarkan kesejukan pada setiap tempat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha dengan sungguh-sungguh pada bulan Ramadan, lebih gigih daripada bulan-bulan lainnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh dalam salat, bacaan Al-Quran, zikir, dan sedekah. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkonsentrasi penuh pada bulan ini dan melepaskan diri dari berbagai kesibukan yang pada hakikat merupakan ibadah, tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan amal yang utama untuk mengerjakan apa yang lebih utama darinya. Dan para salafus sholi selalu mengikuti Nabi mereka Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal itu, di mana mereka mengkhususkan bulan ini dengan meningkatkan perhatian serta berkonsentrasi penuh pada amal-amal sholi. Oleh karena itu, kita harus mengikuti mereka serta menempuh jalan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggiring kita dalam rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masum dan golongan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik lagi suci, yang artinya dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami." Al-Quran Surah Al-Hasyr 10. Di antara hal paling utama yang harus dikerjakan oleh orang yang berpuasa pada siang harinya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya, dengan mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Itulah amal-amal sholi yang manfaatnya tidak akan pernah berakhir dan pahalanya pun akan terus mengalir. Oleh karena itu, jika orang yang berpuasa telah memanfaatkan waktu siangnya untuk berpuasa dan membaca Al-Quran, dan memanfaatkan waktu malamnya untuk qiyamul lail dengan bersujud dan ruku, serta menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang, maka akan terwujud kebaikan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman Allah. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan dan mata-mata air. Dan buah-buahan dari yang mereka inginkan makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surah Al-Mursalaat. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan di antara petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan adalah memperbanyak berbagai macam ibadah, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tampak adalah pada bulan Ramadan. Hal itu tampak di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam banyak bersedekah, berbuat baik, membaca Al-Quran, salat, zikir, dan itikaf. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan pada bulan Ramadan ini ibadah-ibadah yang tidak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam khususkan pada bulan-bulan lainnya. Sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menyambung waktu malam dan siangnya untuk beribadah. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.